Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwan Abdul Hakim dengan NIM 12420300801, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 2, kelas D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana Indonesia dapat mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Di sini Indonesia dapat mengelola geopolitiknya melalui prinsip wawasan Nusantara, yaitu dengan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan geografisnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan mengelola wilayah yang luas dan strategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia dapat mengembangkan kerjasama internasional yang menguntungkan, mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, lalu menjaga kedaulatan wilayah termasuk perbatasan darat dan laut, lalu memperkuat posisi tawar di kancah global sebagai negara maritim yang besar. Nice. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia? Di sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia, yaitu yang pertama dengan memperkuat pendidikan kebangsaan agar masyarakat memahami geopolitik dan geostrategi nasional. Lalu yang kedua, meningkatkan infrastruktur dan pertahanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. Lalu yang ketiga, ada memperluas diplomasi internasional dan kerjasama kawasan untuk mendukung posisi strategis Indonesia. Lalu yang keempat, dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, menanggulangi ancaman non-militer seperti radikalisme, konflik horizontal, dan ancaman cyber. Lalu pertanyaan ketiga ada pengertian geostrategi dan hubungannya dengan geopolitik. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu geopolitik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh faktor geografis, letak, sumber daya, dan lingkungan terhadap kebijakan politik dan strategi suatu negara. Lalu ada pula geostrategi, adalah penerapan dari geopolitik, yaitu strategi nasional yang disusun untuk mencapai tujuan nasional dengan mempertahankan kondisi geografis. Lalu apa sih hubungannya antara geostrategi dengan geopolitik? Hubungannya adalah geopolitik dapat memberikan landasan atau pemahaman tentang kondisi geografis dan politik, sedangkan geostrategi adalah rencana atau cara untuk memanfaatkan kondisi tersebut demi mencapai tujuan nasional. Yes. Lalu pertanyaan yang nomor 4 adalah, apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia? Contoh nyatanya adalah yang pertama, pembangunan tol laut oleh pemerintah untuk menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia sebagai bagian dari strategi menjadikannya Indonesia poros maritim dunia. Lalu yang kedua ada pemindahan ibu kota negara ke IKN. Ini sebagai strategi pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Lalu yang ketiga ada penguatan pertahanan di daerah perbatasan seperti Natuna dan Papua sebagai langkah menjaga kedaulatan wilayah. Lalu pertanyaan nomor 5 adalah, apakah yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Ada beberapa kendala utama, yaitu korupsi yang masih merajalela di berbagai sektor pemerintahan, lalu ada pula birokrasi yang masih lamban dan tidak efisien, lalu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Lalu ada pula tingginya praktik politik uang dan nepotisme. Lalu yang terakhir ada ketimpangan pembangunan daerah yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Lalu masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu contoh beragama yang berlebihan, contoh sikap ekstrim beragama. Di sini ada contoh beragama yang berlebihan atau berlebihan dalam praktik tapi belum tentu ekstrim, yaitu memaksakan pendapat agama kepada orang lain tanpa toleransi, mewajibkan orang lain mengikuti ibadah sesuai caranya sendiri,
lalu beribadah secara berlebihan sampai mengabaikan tanggung jawab sosial atau keluarga. Lalu ada juga contoh sikap ekstrim yang beragama, yaitu mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan, melakukan kekerasan atas nama agama, menolak Pancasila dan sistem negara dengan alasan agama. Lalu ada pula di mana sih posisi orang moderat ketika dalam dua kubu ekstrim ini. Posisi orang moderat ada di tengah-tengah antara dua kubu ekstrim ini, tidak terlalu liberal dan tidak radikal. Lalu menerapkan agama secara rahmatan lil alamin dengan toleransi, kedamaian, dan keadilan, lalu mampu berdialog, hidup berdampingan dalam keberagaman, dan tetap taat beragama tanpa memaksakan keyakinannya. Intinya, jika kita bisa mengelola kekuatan geopolitik kita, lalu mempunyai strategi yang jelas dan tetap moderat dalam agama, Indonesia bisa menjadi negara besar yang bukan cuma kuat, tapi juga dihormati. Mungkin dicukupkan saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.